Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dewi Sariningrum dengan NPM 202207038. Jadi di sini saya akan membuat video tentang resusitasi pada bayi baru lahir. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Rizka Dewi yang bertugas pada sore hari ini. Ibu, jadi di sini saya akan meminta persetujuan Ibu untuk pembebasan jalan napas bayi Ibu, karena Ibu tadi sudah melahirkan ya Bu. Lalu tadi bayi Ibu tidak bisa bernapas Bu, seperti itu. Jadi kita akan melakukan tindakan resusitasi seperti itu. Sebelum itu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, apakah Ibu setuju untuk melakukan tindakan pembebasan jalan napas ini Bu? Bersedia? Baik, kalau bersedia saya akan melakukan tindakannya sekarang ya Bu. Terima kasih ya Bu atas persetujuannya. Baik, di sini kita langsung aja ke fase awal, yaitu menyiapkan alat-alat resusitasi atau resusitasi set. Pastikan alat-alat sudah dalam keadaan siap pakai, termasuk menyiapkan alas yang kering dan hangat untuk resusitasi. Untuk alat-alatnya bisa dilihat di sini ada stetoskop pediatrik, lalu ada di sini sarung tangan, lalu ada bengkok, di sini ada reservoir, ada kanul oksigen, ada jam juga, dan ada APD. Di sini untuk alasnya, di bawah sini ada selimut, lalu di sini ada gulungan handuk untuk menopang kepala bayi, lalu di sini ada alas lagi untuk menghangatkan bayi. Lalu di sini ada lampu sorot dengan jarak 60 cm dan 60 watt. Lalu penolong tanggap dengan situasi bayi, yaitu ketika bayi sudah dilahirkan, kita harus langsung mengambil dari perut ibu apabila si bayinya tidak menangis. Kita pindahkan ke alas yang sudah saya siapkan. Dalam 30 detik setelah bayi lahir, biasanya kita akan cek apakah bayinya bernapas atau tidak, lalu menangis atau tidak, dan biasanya kita akan cek tonus ototnya baik atau tidak, dan apakah bayi itu cukup bulat atau tidak. Tadi karena bayinya tidak menangis, jadi kita akan dilakukan langkah awal resusitasi, yaitu dengan hangatkan dengan cara menyelimuti bayi dengan handuk, seperti itu. Lalu, atur posisi bayi, kepala bayi dengan sedikit tengadah untuk membuka jalan napas, seperti ini. Lalu, isap lendir dengan cara bersihkan jalan napas dengan menghisap mulut terlebih dahulu, seperti ini. Untuk kedalamannya yaitu maksimal 5 cm. Kemudian sesudah membersihkan mulutnya, kita kemudian membersihkan hidung dengan kedalaman maksimal 3 cm. Seperti itu. Lalu keringkan bayi sambil melakukan rangsangan taktil, yaitu mengganti handuk basah dengan handuk yang baru. Di sini perlihatkan dada dan mukanya saja ya. Lalu atur kembali posisi bayi, kepala bayi dengan sedikit tengadah untuk membuka jalan napas seperti ini. Lalu lakukan evaluasi dengan penilaian. Bila bayi sudah bisa bernapas, lakukan asuhan perawatan bayi. Namun bila bayi belum bisa bernapas, lakukan ventilasi tekanan positif seperti itu. Atur kepala bayi dengan sedikit mengadah untuk membuka jalan napas seperti ini. Letakkan sungkup pada muka bayi seperti ini. Percobaan 2 kali. Perhatikan gerakan dadanya. Bila terlihat gerakan dada, lakukan ventilasi dengan kecepatan 20 kali selama 30 detik. Terus amati gerakan dada kelihatan naik turun dengan mudah seperti itu. Bila dada tidak bergerak, periksa kembali alat. Ini periksa kembali alat. Lalu periksa lagi posisi kepala bayi untuk meyakinkan bahwa leher sudah sedikit ekstensi seperti ini. Jadi lehernya sedikit ekstensi. Lalu reposisi sungkup pada muka bayi. Perbaiki lekatan antara sungkup dengan muka. Seperti ini. Lalu tekan balonnya lebih kuat lagi untuk meningkatkan tekanan ventilasi. Lalu kalau misalkan ada mekonium, kita bersihkan kembali di daerah mulut dan hidungnya. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan melakukan ventilasi selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan konsentrasi oksigen 21%, yaitu menggunakan sungkup saja seperti ini. Dengan caranya, tekan, lalu lepas, lepas. Satu. Yang kedua, yaitu tekan, lepas, lepas. Yang ketiga, yaitu tekan, lepas, lepas. Yaitu dan seterusnya selama 20 kali. Lalu, misalkan kalau masih tidak ada respon, kita evaluasi kembali dengan menghitung HR. Seperti ini, menggunakan stetoskop pediatrik. Kalau misalkan
HR-nya masih di bawah 100, yaitu kita lakukan lagi ventilasi kedua selama 30 detik sebanyak 30 kali dengan menaikkan konsentrasi yaitu oksigen menjadi 40% menggunakan sungkup dan selang seperti ini. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu tekan, lepas, lepas, lalu tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, yaitu sebanyak 20 kali seperti itu. Lalu misalkan kalau masih tidak ada respon, kita evaluasi kembali dengan menghitung HR seperti ini. Kalau misalkan masih di bawah 100, kita lakukan ventilasi ketiga, yaitu selama 30 detik sebanyak 20 kali dengan menaikkan konsentrasi oksigen menjadi 100%. Untuk caranya sendiri masih sama, yaitu dengan tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, tekan, lepas, lepas, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kita cek kembali dengan menghitung HR. Misalkan kalau HR-nya sudah di atas 100, berarti kita tidak melakukan rujukan. Tetapi ketika misalkan HR-nya di bawah 60 atau di bawah 100, kita lakukan rujukan seperti itu. Baik Bu, tadi saya sudah melakukan resusitasi terhadap bayi Ibu ya Bu, untuk mengevaluasi hasil kegiatan. Nanti saya akan selalu mengobservasi setiap 5 menit sekali Bu, seperti itu. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, Ibu bisa pencet bel atau memanggil petugas ya Bu ya. Tadi bayinya responnya sangat baik ya Bu, ketika dilakukan resusitasi, bayinya tadi langsung menangis seperti itu. Untuk dokumentasi telah dilakukan resusitasi pada bayi Nyonya Nia pada tanggal 3 November 2021 pada jam 16.20 dan hasilnya responnya sangat baik. Terima kasih.